kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Hardianti. Saya Maria Herlina Moga. Saya Ina Angelika Stefani Pale. Pada video kali ini kami akan meresensi sebuah film yang berjudul Negeri Lima Menara yang disutradarai oleh Afandi Abdurrahman yang dirilis pada tahun 2012. Video ini dibuat demi memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Sebelum kami melakukan resensi pada film ini, kami akan menjelaskan sinopsis tentang Negeri Lima Menara. Lima Menara menceritakan tentang seorang remaja laki-laki bernama Alif yang tinggal di desa dekat Danau Maninjau, Sumatera Barat. Dia ingin melanjutkan pendidikannya di SMA negeri dan berkuliah di ITB. Namun, keinginannya tersebut bertolak belakang dengan keinginan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya menginginkan Alif untuk masuk pondok pesantren dan menjadi seperti Buya Hamka. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak resensi kami pada video selanjutnya. Cerita dimulai dengan Alif dan Randa yang lulus SMP. Kemudian Alif pulang ke rumah dan pada saat itu kedua orang tuanya sedang berbincang tentang di mana Alif melanjutkan pendidikan. Apakah di sekolah negeri atau pondok pesantren. Tetapi Alif tidak ingin masuk pesantren. Lalu Alif pergi dari rumah dan menemui sahabatnya Randai dan menceritakan keinginan kedua orang tuanya untuk ia masuk pesantren. Randai pun mengatakan kalau Alif tidak mau masuk pesantren berarti ia tidak perlu berangkat. Tetapi Alif tidak menyetujuinya karena hal tersebut adalah keinginan kedua orang tuanya. Dan Alif berkata, percuma berbicara denganmu. Setelah dari rumah Randai, Alif langsung ke kamar dan tidak menghiraukan panggilan ayahnya. Setelah sholat subuh, ayah Alif mengajak Alif untuk menjual kerbaunya agar dapat menyekolahkan Alif ke Jawa. Setelah mereka menjual kerbau, sang ayah mengatakan ibumu luar biasa karena ia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia memikirkan nasib orang lain. Ayahnya menyarankan agar Alif mengikuti kemauan ibunya. Saat makan malam, Alif mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya di pondok pesantren. Saat Alif dan ibunya mengemasi barang-barang, Randai pun datang menemui Alif untuk meminta maaf atas perkataannya dan bertanya apakah Alif jadi melanjutkan pendidikan di pondok pesantren. Alif menjawab ia jadi berangkat. Lalu Randai pun berkata jangan lupa untuk berkirim surat. Ayahnya pun ikut mengantar Alif ke pondok pesantren Mandani. Sesampainya di pondok pesantren, Alif harus mengikuti tes terlebih dahulu untuk memenuhi syarat bersekolah di pondok pesantren Mandani. Beberapa hari setelah Alif mengikuti ujian, pengumuman kelulusan pun diumumkan dan Alif dinyatakan lulus. Setelah Alif dinyatakan lulus, ia dan teman-teman sekelasnya dikumpulkan di sebuah ruangan untuk perkenalan dan diberikan arahan dan juga peraturan oleh Iskandar, Kepala Asrama Indonesia I. Keesokan harinya, bel pun berbunyi dan seluruh siswa pondok pesantren Madani memasuki kelas. Alif dan teman sekelasnya mengikuti pembelajaran dengan Ustadz Salman. Setelah selesai mengikuti pelajaran dengan Ustadz, Alif dan teman-teman berkumpul di suatu ruangan untuk makan malam dan minum segelas susu. Tiba-tiba salah satu teman Alif berkata, "Aku ingin menjadi orang besar dan ada yang ingin menjadi kerja partai." Tiba-tiba, di saat sedang asik bercanda gurau, tiba-tiba lampu mati. Alif merasa heran, kenapa bisa mati lampu dan dia bertanya, ternyata itu sudah menjadi kebiasaan di pondok itu di saat jam 9 lampu dimatikan karena mereka menggunakan genset. Mereka pun tidur ditemani cahaya lilin di gelap malam. Besok paginya, mereka belajar bahasa Inggris dan mendapat kesempatan untuk mengikuti kompetensi bahasa Inggris. Awalnya, teman-teman Alif menyuruh Alif untuk ikut, namun Alif memberikan kesempatan itu kepada temannya Baso. Setiap hari, Baso berlatih di depan teman-temannya tanpa merasa malu. Katanya, dia tidak akan malu kalau tampil di depan teman-temannya. Alif pun mencari cara agar Baso tidak malu dengan orang banyak
dan menggunakan orang-orangan dari pakaian yang menjadi audiens dan penonton agar Alif lebih berani di depan orang banyak, bukan hanya di depan teman-temannya. Hingga pada saat tampil, Baso sempat gugup dan hampir melupakan apa yang telah ia pelajari. Namun tiba-tiba teman-temannya muncul dan membawa orang-orangan yang dibuat selama dia berlatih. Karena melihat teman-temannya itu, dia pun mengingat dan melanjutkan perlombaan pidato bahasa Inggrisnya dengan gagah dan menjadi second winner dalam kompetisi bahasa Inggris tersebut. Setelah selesai mengikuti kompetisi, teman-teman Alif memberikan selamat untuk kemenangan yang diraih Baso. Sambil duduk di bawah menara tinggi di pondok itu, lalu Baso bertanya kepada Alif, "Apa mimpimu?" Dengan muka yang murung, dia menjawab kalau dia ingin sekolah di Bandung dan berkuliah di ITB. Tiba-tiba ada teman kelas Alif datang dan memberitahu kalau dia mendapat kiriman surat. Ternyata surat itu dari teman SMP-nya dulu, yaitu Randai. Temannya menceritakan kalau SMA-nya di tanah Sunda itu sangat menyenangkan. Randai juga tidak lupa memberikan semangat kepada sahabatnya untuk tetap semangat bersekolah di pondok tersebut. Sampai setahun untuk menghormati kemauan orang tuanya. Alif pun menunduk murung setelah membaca surat itu. Tiba-tiba Baso datang dan berkata, "Apapun yang ada di surat itu, Lif, manjada wajada." Sambil mengajak Alif untuk pergi mengikuti kegiatan yang sesuai dengan hobi masing-masing. Namun, nampaknya tidak ada kegiatan yang Alif minati. Dia pun memutuskan untuk mengikuti kegiatan sebagai jurnalistik. Alif disuruh belajar sebelum mengisi formulir. Kedekatan mereka semakin lekat karena setiap menunggu maghrib, mereka bersama-sama menatap awan senja di bawah menara masjid yang menjulang. Di mata mereka, awan itu bagaikan negara dan benua yang mereka impikan masing-masing. Karena mereka berenam selalu berkumpul di menara masjid, sehingga mereka menamakan diri mereka dengan Sohibul Menara, yaitu para pemilik menara. Di bawah menara masjid yang menjulang, mereka berenam kerap menunggu maghrib sambil menatap awan lembayung yang berarak pulang ke ufuk. Di mata belia mereka, awan-awan itu menjelma menjadi negara dan benua impian masing-masing. Mereka masing-masing memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia. Dari tanah Indonesia, Amerika, Eropa, Asia, hingga Afrika. Di bawah menara Mandani, mereka berjanji dan bertekad untuk bisa menaklukkan dunia dan mencapai cita-cita, dan menjadi orang besar yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Di dalam kamar, mereka semua berunding tentang perlombaan Piala Thomas. Mereka berpikir bagaimana caranya agar mereka semua beserta santri yang lain dapat menyaksikan perlombaan bulu tangkis tersebut. Dan akhirnya, keesokan hari saat sedang bermain bulu tangkis bersama Ustaz Torik, mereka membujuknya agar mengizinkan mereka bersama menyaksikan pertandingan bulu tangkis yang ditayangkan di TV. Tetapi Ustaz Torik mengatakan bahwa itu tidak bisa karena sudah menjadi aturan dan ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Mereka membujuk mengatakan bahwa pertandingan bulu tangkis ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar juga agar para santri dapat menjadi seperti Ustaz Torik. Di mana mereka mengatakan pukulan Ustaz Torik itu seperti pemain bulu tangkis yang ada di TV. Akhirnya sang Ustaz pun mengiyakan bujukan mereka. Setelah itu mereka pun bersama-sama menonton acara bulu tangkis yang ditayangkan di TV tersebut. Keesokannya di sekolah, Alif bersama teman-temannya berada di sebuah ruangan. Teman-temannya memegang sebuah kertas. Nah, kertas tersebut merupakan hasil dari perlombaan pidato yang dimenangkan oleh temannya, yaitu Baso. Temannya bertanya kepada Alif, apakah dia naik kelas atau tidak. Hari itu adalah hari kenaikan kelas mereka dan hari di mana mereka akan berlibur. Namun, Alif memegang sebuah kertas dari anaknya. Dari emaknya, kertas itu berisikan bahwa Mama Alif tidak bisa mengirim uang karena permasalahan ekonomi mereka. Mamanya juga berkata kepada Alif agar betah berlibur di pondok saja. Temannya mengajak Alif untuk bersama-sama liburan ke Bandung. Tetapi Alif mengatakan dia berlibur ke pondok saja karena tidak ada uang. Tetapi Akang mengajak seluruh temannya beserta Alif untuk sama-sama libur ke Bandung karena mamanya yang menyuruh Akang untuk sama-sama berlibur. Alif pun mengiyakan ajakan dari Akang.
Tiba waktunya mereka berlibur ke Bandung, mereka berkeliling menggunakan sepeda. Alif menemui temannya bernama Randai dan mengajak Randai untuk melihat seminar yang diselenggarakan di kampus ITB. Setelah dari seminar itu, mereka memutuskan untuk pulang keesokannya. Keesokannya di dalam kelas, Alif sedang belajar. Setelah bel istirahat, Alif bertanya kepada sang ustadz, kenapa ustadz di pondok tidak menerima gaji? Ustadznya menjawab bahwasanya mereka melakukan itu untuk kejalaan pondok pesantren. Pada waktu istirahat, di mana mereka sedang duduk bersama Baso, datang dengan menyampaikan bahwa 2 minggu lagi akan diadakan panggung seni dan disampaikan bahwa ada pementasan seni. Dan Baso mengusulkan agar mereka menampilkan pentas seni juga, tapi Tatang mengatakan bahwa mereka masih harus 2. Dan Bakso menjawab, apa yang tidak mungkin untuk menjadi wajada. Akhirnya mereka semua pun sepakat untuk menampilkan karya seni mereka. Dan masuk pun berbunyi. Akhirnya mereka masuk ke dalam kelas. Hari berikutnya, Bakso mengumpulkan teman-teman angkatannya untuk meminta bantuan mereka dalam kesuksesan karya seni yang akan mereka tampilkan. Pada saat rapat berlangsung, Bakso dipanggil untuk menghadap ke ruang ustadz. Dalam ruangan tersebut sudah terdapat paman Bakso. Bakso sudah tidak dapat melanjutkan pondok di pesantren tersebut karena ekonomi dan kondisi ayahnya yang sakit keras. Teman-temannya merasa sedih karena kehilangan sosok teman yang baik seperti Bakso. Mereka berenam pelukan sebelum datang waktu perpisahan. Waktu pun tetap berjalan. Mereka melewati hari-hari dengan kesedihan selepas Bakso meninggalkan. Mereka melanjutkan pembuatan karya seni yang akan mereka tampilkan di panggung seni. Karya yang mereka tampilkan membuat para ustadz dan para ustadzah serta santri dan santriwati yang ada di pondok merasa sangat bangga. Kegiatan Bakso membangkitkan semangat Alif, Atang, Nurul Majid, Raja, dan Said untuk menamatkan pondok dan menjadi orang sukses yang mampu mewujudkan cita-cita mereka, menginjakan kaki di benua Eropa dan Amerika. Ini semua mimpi mereka berenam telah menjadi nyata. Mereka berenam telah berada di 5 negara yang berbeda sesuai dengan lukisan dan imajinasi mereka di awan. Alif berada di Amerika, Raja di Eropa, sementara Atang di Afrika, Bakso berada di Asia. Sedangkan Said dan Nurul Majid sangat nasionalis. Mereka di negara kesatuan Indonesia tercinta. Jangan pernah remehkan impian setinggi apapun. Tuhan sungguh maha pendengar, menjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pesan moral pada film Negeri 5 Menara yaitu jangan pernah takut untuk bermimpi, serta tetap patuh kepada kedua orang tua dan jangan pernah meremehkan mimpi setinggi apapun itu, karena usaha dan doa tidak pernah mengkhianati hasil. Sekian video resensi kami kali ini. Semoga pesan moral yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Bye-bye.